Selanjutnya, kita akan melakukan proses digitasi melalui data citra satelit. Nah, di sini bisa kita amati di bagian Jetting Started, kemudian di bagian Which Data, ada data citra satelit, yaitu kota Riverside yang sudah terautorektifikasi. Ini merupakan salah satu kota di California, ya. Kita coba drag and drop. Coba kita amati di bagian bawahnya, terdapat beberapa fitur seperti permukiman, kemudian lahan pertanian, kemudian jaringan jalan, RTH, dan sebagainya. Untuk memulai proses digitasi, kita perlu menyiapkan save file terlebih dahulu. Sebelum kita membuat save file baru, kita perlu mengamati sistem koordinat yang ada di citra ini, karena itu nanti akan menentukan sistem koordinat yang ada di save file kita. Kita amati dengan cara klik kanan, kemudian Properties, kemudian kita pilih Source, kemudian di bagian Spatial Reference, bagian SUI Coordinate System, kita amati dia berada di posisi NAD 1983, California 0406, dan satuannya kaki. Kita copy saja agar nanti memudahkan pencarian ketika membuat save file baru, kemudian kita OK. Kemudian di bagian katalog, kita cari folder tempat kita membuat save file baru. Katakanlah saya di folder Digitation, kemudian klik kanan, kita pilih New, kita pilih Save File. Oke, untuk namanya misalkan di sini saya ingin membuat data persil bangunan terlebih dahulu. Ya, misalkan di sini saya pilih building. Kemudian untuk fitur tipenya, kita pilih polygon karena data bangunan berupa polygon. Untuk spatial reference-nya jangan lupa kita pilih sesuai yang ada di citra. Karena apabila kita tidak tentukan spatial reference, bisa jadi proses digitasi kita nanti tidak bisa atau justru tidak sesuai dengan lokasinya. Kemudian di sini tadi 0406, kemudian kita OK, kemudian kita OK. Maka akan muncul save file baru yaitu building, atau di sini juga muncul layer baru yaitu building. Nah, coba kita mulai digitasi di area permukiman daerah sini ya, dengan cara editor, start editing. Kemudian di bagian sini itu ada namanya create features, di mana kita klik maka akan muncul kotak dialog baru, di mana isinya adalah layer-layer yang aktif. Misalkan di sini building, kita pilih building, kemudian yang construction tools-nya kita pilih yang polygon. Sebelum kita melakukan proses digitasi seperti tahap yang sebelumnya, kita pastikan dulu kita menggunakan right angle. Tujuannya agar kita bisa membuat sudut-sudut 90 derajat pada bangunan permukiman seperti ini. Dan kita pilih, kemudian kita langsung lakukan proses digitasi. Dan hasilnya adalah peta bangunan yang cukup rapi tentunya. Tahap selanjutnya katakanlah di sini saya ingin membuat layer jaringan jalan. Nah, untuk kasus ini misalkan untuk data-data yang detail skala 1:5000, 1:1000, 1:500, kita memerlukan data jaringan jalan yang berupa poligon. Nah, di sini cara membuatnya, kita pertama-tama membuat polyline-nya terlebih dahulu di setiap as jaringan jalannya. Metode-metode ini itu biasanya cocok digunakan untuk pembuatan peta RTBL, peta RDTRK, maupun peta master plan. Oke, caranya kita menuju ke katalog, kemudian bagian folder yang ingin kita buat save file baru, kita klik kanan, new, kemudian pilih save file lagi. Untuk namanya misalkan ini land jalan. Kemudian untuk fitur tipenya kita pilih polyline karena kita ingin membuat line-nya terlebih dahulu di as jalannya. Kemudian untuk spatial reference-nya kita pilih yang tadi. Kemudian kita pilih yang ini, oke. Dan kita oke. Maka akan muncul layer baru yaitu line jalan. Oke, di sini untuk memulainya karena di sini di create fiturnya belum muncul, kita matikan dulu editingnya. Kita save, kemudian editor, start editing lagi, maka akan muncul layer jalan di create fitur. Oke, di sini untuk memulainya kita menggunakan construction tools-nya, kita menggunakan line. Kemudian di sini ya, kita tidak menggunakan rectangle tapi kita menggunakan midpoint. Tujuannya agar kita bisa membuat titik bantu di tengah-tengah jaringan jalan. Misalkan di sini, kemudian saya arahkan ke sini. Maka kita dapat titik bantu di tengah-tengah jaringan jalan atau as jalan seperti itu.
Ya, ini kalau misalkan jalannya tidak ada medianya, tentunya fitur ini akan sangat membantu. Untuk mengakhiri perintah, kita klik 2 kali. Coba kita buat di daerah sini juga. Perlu dicatat bahwa setiap titik persilangan atau node di jaringan jalan itu kita harus mengakhiri. Tujuannya agar ketika nanti dilakukan pengecekan topologi itu tidak terjadi banyak masalah, dan juga nanti untuk melakukan analisis-analisis terkait dengan jaringan jalan juga tidak terjadi masalah seperti itu. Contoh, katakanlah kita sudah mendapatkan beberapa ruas jalan yang kita inginkan gitu. Kita tinggal melakukan editing ya, dengan menggunakan edit tools agar masing-masing ruas jalan ini itu bersinggungan di setiap node-nya, di setiap persimpangan seperti perempatan, pertigaan, seperti itu. Oke, apabila kita selesai menghubungkan masing-masing node-nya, tahapan selanjutnya kita tinggal melakukan istilahnya copy paralel untuk mendapatkan area di masing-masing ruas, ya, baik itu masing-masing jalur maupun masing-masing lajurnya. Caranya kita mengetahui ukurannya, kita bisa menggunakan fitur measure. Oke, nah terlebih dahulu perlu kita amati bahwa sistem koordinat akan menentukan satuan yang digunakan di dalam data spasial ini. Misalkan di sini dia menggunakan sistem koordinatnya adalah feet atau kaki. Maka untuk pengukurannya kita juga perlu mengubahnya ke dalam ukuran feet. Oke. Kemudian coba kita arahkan di salah satu ruas yang sebelah sini. Yang paling besar kita lihat di sini sekitar 30 meter, 30 kaki ya. Di sini juga 30 kaki. Kita pilih terlebih dahulu, kemudian kita pilih editor, kemudian kita pilih copy paralel untuk membuat line baru yang berada offset untuk as jalan. Oke, di sini untuk distance-nya kita pilih 30 kaki ya, 30. Kemudian untuk setnya kita pilih both yang berarti kanan kiri. Kemudian yang bawahnya ini kita abaikan saja. Kalau sudah kita oke, maka akan muncul garis baru yang berwarna biru ini yang sudah sesuai. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya, misalkan yang bagian sini ya, kita measure 15 kaki. Oke. Di sini kita pilih dulu, kemudian editor copy paralel 15. Oke. Kemudian yang ini tadi 30. Oke. Kemudian yang ini 15. Oke. Dan hasilnya seperti ini ya, sudah mulai terlihat kerangka jaringan jalannya. Untuk merapikannya lagi ya, di sini kan kita amati di setiap tikungan itu berbentuk melengkung ya, tidak persegi atau tidak 90 derajat seperti ini. Nah, cara mengaturnya agar rapi kita bisa menggunakan fitur advanced editing. Nah, cara memunculkannya kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih advanced editing. Di sini kita bisa menggunakan fitur namanya fillet tools. Tujuannya untuk melakukan fillet atau melengkungkan objek yang lurus seperti itu. Kemudian kita pilih objek yang ingin kita lengkungkan, misalkan garis ini dan garis ini. Kemudian kita coba lengkungkan sesuai kebutuhan. Misalkan di sini kan proses melengkungnya kan beragam ya. Coba kita klik kanan, kemudian kita pilih fix radius. Tujuannya agar setiap melengkungnya itu ukurannya sama. Atau tidak, kita juga bisa menggunakan set radius untuk menuliskan nilai untuk membuat radius filletnya. Kita coba fix radius saja biar ukurannya sama semua, kemudian kita oke. Kemudian yang ini dan ini kita oke. Kemudian yang ini dan ini kita oke. Kemudian yang ini dan ini kita oke. Ya. Mungkin untuk satu perempatan datanya sama karena dia kelengkungannya pasti juga dibuat sama. Coba kita lihat jalan lingkungan sebelah sini.
Tentunya mungkin kelengkungan sedikit berbeda ya. Kita matikan dulu fix radiusnya, kemudian kita atur sedemikian rupa, misalkan di sebelah sini kita klik kanan lagi, kita fix radius. Oke. Kemudian ini juga kita buat fix radius. Tinggal yang bagian sini coba kita atur. Mungkin bisa kita manual saja saya rasa. Kemudian pilih yang lain. Kemudian di sininya kita pilih yang endpoint arc segment. Oke. Apabila sudah selesai semuanya, kita bisa mematikan fitur editing. Nah, di sini kan posisi jalan masih berupa polyline. Kita bisa mengkonversi dari data polyline ini ke dalam bentuk poligon, agar nantinya kita bisa melakukan pengukuran, pengamatan luasnya, pengamatan lebar jalannya, kemudian pewarnaan di dalam layer jaringan jalannya, seperti itu. Caranya, kita bisa menggunakan fitur geoprocessing, kemudian kita pilih Arc Toolbox. Di mana di sini kita pilih Data Management Tools, kemudian kita pilih Features, kemudian kita pilih Fitur to Polygon. Atau enggak, kita juga bisa menggunakan Windows, kemudian Source, tulis saja Fitur to Polygon. Nanti tinggal dicari filenya yang mana. Oke, di sini kita klik 2 kali Fitur to Polygon. Kemudian untuk bagian paling atasnya, untuk input featuresnya, kita pilih layer yang ingin kita ubah, yaitu jaringan jalan. Untuk output class-nya, kita cari folder tempat menyimpannya, misalkan ini Polygon jaringan jalan. Polygon jalan. Kemudian save. Kemudian untuk bagian bawahnya kita abaikan saja kalau sudah di OK. Maka akan muncul data polygon jaringan jalan. Banyak kasus ketika teman-teman melakukan konversi fitur to polygon, itu banyak yang gagal karena polyline-nya masih belum tersambung. Silahkan dilakukan pengecekan. Ada metodenya, itu kita kenal istilah dengan pengecekan topologi. Mungkin kita akan membahas di sesi-sesi berikutnya. Katakanlah kita ingin merapikan hasil dari poligon jaringan jalan ini. Misalkan kita di sini bisa mengamati masih ada as jalan yang kita buat tadi untuk membantu proses digitasi, tapi ingin kita hilangkan. Nah, caranya kita bisa menggunakan fitur merge dengan cara editor, start editing. Kemudian kita pilih fiturnya terlebih dahulu, yang ini kita gabungkan jadi satu. Misalkan yang bagian sini, kemudian kita tekan shift, kita pilih bagian ini, kita pilih bagian ini. Oke. Kalau sudah terpilih semuanya, kita pilih editor, kemudian kita pilih merge. Kemudian kita pilih OK. Maka di sini sudah jadi satu, istilahnya kalau di dalam atribut tabelnya sudah jadi satu baris. Nah, kemudian misalkan kita ingin menghapus bagian tengahnya ini, maka kita bisa langsung mendelete-nya saja. Oke, kalau sudah editor, stop editing, dan save yes. Maka di sini kita sudah berhasil membuat data spasial untuk vektor berdasarkan hasil citra satelit. Di sini kita akan melakukan proses simbologi dengan data yang sudah ada. Kita bisa menuju ke katalog kembali, kemudian di folder Which Data silahkan buka bagian riverset.gdb, di mana terdapat beberapa save file, salah satunya yaitu riverset sekolah, ya, sebaran sekolah, kemudian ada saluran pembuangan, dan ini adalah titik-titik untuk maintenance terkait saluran pembuangan. Oke, kita bisa amati di sini ya, mungkin kelihatan tidak begitu menarik untuk tampilannya, kemudian data-datanya juga kita masih belum tahu datanya seperti apa. Kita bisa menggunakan fitur simbologi juga di sini. Contoh katakanlah untuk sekolahnya kita lihat atribut tabelnya, di mana di dalam atribut tabelnya terdapat beberapa klasifikasi sekolah, seperti ada SD, kemudian ada SMA, dan ada SMP. Ada kampus juga. Nah, di sini coba kita klasifikasikan berdasarkan grade masing-masing sekolah. Caranya kita klik kanan, kemudian kita pilih Properties, kemudian kita pilih Simbology.
Kemudian untuk simbologinya kita pilih mungkin kategoris ya. Kemudian kita pilih school name dan add value. Maka akan muncul nama-nama sekolah yang ada di dalam atribut tabel. Contoh katakanlah apabila ini masih kurang representatif, kita bisa menambahkan atribut tabel baru sesuai dengan kelas sekolahnya. Kita pilih tabel option, kemudian kita pilih alt field, kemudian kita pilih misalkan grade. Kemudian kita pilih text. Oke. Kemudian untuk grade-nya editor, start editing, kemudian pilih reversed school. Oke. Kemudian untuk bagian yang paling atas, misalkan untuk yang elementary school, bawahnya juga elementary school, kemudian bawahnya juga elementary school, SD, kemudian ada ini intermediate, kemudian ada elementary school lagi, ada elementary school, ada high school, dan ada kampus, university. Oke, kalau sudah kita edit, stop editing, dan yes. Selanjutnya di dalam simbologinya kita bisa setting sesuai grade yang telah kita buat tadi. Kita pilih grade, value, maka sudah ada grade-grade berdasarkan klasifikasi sekolah. Agar tampilannya lebih menarik, kita bisa menuju ke color ramps, kemudian kita pilih warna yang kita inginkan, misalkan yang ini. Kemudian apply, maka kita sudah mendapatkan klasifikasi tingkatan sekolah yang ada di Riverside. Oke, kemudian selanjutnya misalkan di sini ada terkait dengan saluran pembuangan. Kita lihat atribut tabelnya terlebih dahulu. Di sini terdapat tipenya ada manhole dan ada untuk yang clean out. Selanjutnya kita bisa menuju ke poin terkait dengan saluran pembuangan ya, titik-titik saluran pembuangan. Kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih properties. Contoh katakanlah di sini saya ingin mengklasifikasikan berdasarkan tab-nya. Di sini kita bisa memilih kategoris, kemudian untuk value field-nya kita pilih type, kemudian add value. Di sini ada 3 ternyata ya, ada clean out, lift station, dan manhole. Oke, untuk yang bagian paling atas kita bisa klik 2 kali, kemudian kita cari simbologi yang sesuai, atau kita juga bisa membesarnya saja. Misalkan ini saya buat 6 gitu. Kemudian untuk lift station-nya saya coba cari station. Misalkan ini saja. Kemudian oke, kemudian yang manhole-nya kita pilih coba main. Misalkan ini, oke. Kalau sudah simbologinya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita pilih oke, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk jaringannya, kita bisa lihat tabelnya terlebih dahulu, ada server main, kemudian di tab-nya, ya saya rasa main semua ya. Ada force main. Kita coba klasifikasikan properties, kemudian simbologi, kategoris, kita pilih yang main type. Kemudian add value. Ada force main dan server main. Coba kita ubah ke warnanya yang lebih bagus, mungkin hitam mungkin ya. Oke, kalau sudah di oke. Oke. Di sini kita sudah dapat terkait dengan bagaimana cara proses melakukan digitasi, kemudian bagaimana cara mengatur simbologi sesuai dengan kebutuhan kita. Cukup sekian untuk episode kali ini, selamat mengobservasi dan sampai jumpa di episode berikutnya.